pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangatlah berkaitan erat terutama bagi penyuluh dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani, petani, dan sasaran lainnya. Sebelum kita bahas keterkaitan antara pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian, mari kita bahas tentang definisi andragogi. Andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni andra berarti orang dewasa dan agogos berarti memimpin. Sehingga andragogi dirumuskan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Andragogi dapat didefinisikan pula sebagai proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Maksudnya, jika kita terapkan ke dalam proses penyuluhan pertanian, maka petani harus dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan pengalaman yang mereka miliki ketika bertani di lahan sehingga terjadilah transfer ilmu antara penyuluh dengan petani. Dalam pendidikan orang dewasa, kemandirian merupakan tolak ukur utama dalam setiap pengembangan model belajar. Oleh karena itu, konsep pembelajaran dalam konteks andragogi ini secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap peserta didiknya. Maksudnya, ketika kita terapkan dalam proses penyuluhan pertanian, maka peran kita sebagai penyuluh harus bisa memberikan ilmu yang kita miliki tidak hanya berupa teori saja, namun berupa praktek agar nantinya para petani bisa mengelola lahan mereka sendiri secara mandiri, serta penyuluh hanya sebagai pendamping ketika ada sesuatu masalah di lapangan. Selanjutnya, pembahasan tentang definisi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian adalah sistem pendidikan di luar sekolah atau non-formal bagi petani dan keluarganya agar berubah perilakunya untuk bertani lebih baik atau better farming, berusaha tani lebih menguntungkan atau better business, hidup lebih sejahtera atau better living, dan bermasyarakat lebih baik atau better community, serta menjaga kelestarian lingkungannya atau better environment. Dalam menentukan metode penyuluhan, seorang penyuluh harus mampu memahami prinsip-prinsip belajar orang dewasa seperti berikut. Yang pertama, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila metode pembelajaran yang diberikan menarik. Artinya, petani dapat memahami materi dan praktek yang dilakukan oleh penyuluh pertanian ketika para penyuluh memberikan informasi secara menarik, atraktif, dan tidak membosankan. Misalnya dengan memberikan animasi-animasi tentang hama, belalang, atau pupuk-pupuk dengan cara yang unik. Yang kedua, orang dewasa akan belajar dengan giat apabila dosen atau tenaga pengajarnya menarik. Artinya, petani akan belajar dengan giat ketika penyuluh pertaniannya dapat menyampaikan materi dengan menarik tidak hanya berupa teori yang panjang, sehingga akan menimbulkan kebosanan saat petani mendengarkannya. Yang ketiga, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila suasana ruang belajar sesuai dengan suasana hatinya. Artinya, harus terjalin hubungan baik antara penyuluh pertanian dengan petani agar bisa membuat suasana belajar tercipta kondusif namun tetap tidak membosankan. Misalnya, dengan terciptanya komunikasi dua arah antara petani dengan penyuluh. Yang keempat, orang dewasa akan belajar dengan tekun apabila selalu mendapat support dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Artinya, petani akan selalu ingin mengembangkan usaha taninya ketika mereka mendapatkan support dari keluarga, orang sekitarnya, bahkan dari penyuluh pertanian itu sendiri. Dan yang kelima, terakhir, orang dewasa akan belajar dengan giat apabila fasilitas ruang belajar memadai. Artinya, fasilitas ruang belajar menjadi faktor pendukung. Jika dalam ruangan itu kotor, maka petani merasa tidak nyaman saat proses penyuluhan pertanian berlangsung. Maka, ketika penyampaian materi atau cara praktek di lapangan, mereka merasa tidak nyaman. Sebisa mungkin keadaan ruangan harus tetap terjaga bersih dan nyaman.
perlu kolaborasi antara petani dengan penyuluh dalam hal ini. Selain itu, yang tak kalah penting dalam pembelajaran andragogi ini mengenai prinsip kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Maksudnya, yang pertama, self-active learning profiling. Dalam hal peningkatan kemandirian, peserta didik andragogi memiliki prinsip bahwa konsep belajar harus menjadi kegemaran dan kebutuhan sehingga terciptalah self-active learning profiling atau belajar aktif dengan sendirinya. Pada konteks ini, keinginan kebutuhan belajar muncul dari dalam diri sendiri atau intrinsic motivation dan bukan didorong atau dianjurkan orang lain atau intrinsic motivation. Artinya, para petani harus merasa senang dalam segala kegiatan pertanian yang mereka lakukan agar mereka memiliki keinginan untuk belajar secara aktif. Dengan sendirinya tidak selalu mengandalkan penyuluh pertanian, namun bisa juga mengatasi masalah yang terjadi dengan mencari solusi terbaiknya. Keinginan belajar para petani harus dari dalam dirinya sendiri, tanpa harus dipaksa oleh penyuluh pertanian, agar materi dan metode yang disampaikan atau dipraktekkan oleh penyuluh bisa diterima dengan baik dan diterapkannya di lapangan. Kedua, yaitu self-directed learning. Maksudnya memberikan acuan bagaimana peserta didik memiliki inisiatif untuk belajar, menganalisa kebutuhan belajarnya sendiri, mencari sumber belajarnya sendiri, memformulasikan tujuan belajarnya sendiri, memilih dan mengimplementasikan strategi belajar dan melakukan self-evaluation. Komponen-komponen tersebut merupakan dimensi bagaimana andragogi membangun karakter kemandirian dalam diri peserta didik atau autonomous learning. Artinya, petani harus bisa mandiri dalam mengolah lahan pertaniannya, tidak semerta-merta mengandalkan penyuluh dalam berbagai aspek permasalahan yang mereka hadapi. Mereka bisa melakukan sharing-sharing pengalaman antara petani yang satu dengan petani yang lain agar nantinya timbullah bermacam metode penyelesaiannya. Keberhasilan seorang penyuluh dalam menyampaikan inovasi juga ditentukan dari bagaimana penyuluh tersebut dapat memahami faktor penghambat dan pendukung proses pembelajaran orang dewasa. Faktor-faktor ini sangatlah dibutuhkan oleh seorang penyuluh agar penyuluhannya mampu memberikan perhatian kepada petani yang nantinya akan diterapkan dan dapat bermanfaat bagi petani dan lingkungannya. Adapun faktor-faktor pendukung orang dewasa dalam belajar yaitu yang pertama, motivasi. Seorang penyuluh harus mau dan mampu untuk memberikan motivasi kepada sasaran agar usaha taninya dapat meningkat. Dengan memberi motivasi, sasaran akan lebih tertarik kepada kita dan mau untuk menerima inovasi yang akan kita berikan. Tentunya, motivasi yang diberikan harus berhubungan dengan cara meningkatkan pertanian serta bisa mensejahterakan kehidupan petani. Yang kedua, rasa keinginan tahu yang tinggi. Orang dewasa selalu merasa kekurangan ilmu sehingga selalu timbul dalam dirinya untuk selalu mau tahu apa saja yang dapat berguna bagi kehidupannya. Sama halnya dengan petani. Mereka merasa ingin tahu bagaimana sih cara meningkatkan pertanian yang mereka lakukan. Yang ketiga, keinginan untuk memperbaiki hidup. Orang dewasa akan selalu ingin agar kehidupannya dan keluarganya menjadi lebih baik. Faktor inilah yang harus dipahami oleh seorang penyuluh bahwa sasaran akan tertarik pada penyuluhan yang diberikan jika inovasi yang diberikan dapat memperbaiki kehidupan sasarannya atau kehidupan petani dan kelompok tani. Metode pembelajaran orang dewasa yang cocok digunakan oleh penyuluh pertanian untuk diterapkan kepada petani dan kelompok tani. Yang pertama, ceramah atau kuliah singkat. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, brainstorming. Yang keempat, role play. Yang kelima, demonstrasi atau peragaan. Yang keenam, studi lapangan. Yang ketujuh, penugasan. Dan yang terakhir, sosiodrama.